saling bergandeng tangan. Diketahui jika sang pria merupakan TNI AU Gadungan yang mengaku sebagai anggota TNI AU di Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku sekalian dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya melihat di media sosial, saudara, ada banyak penipuan-penipuan yang terjadi. Judul video ini tertipu. Kemarin saya melihat seorang pasangan suami istri. Istrinya tertipu, ternyata suaminya itu adalah TNI Gadungan, saudara. Sudah menikah 4 tahun. Wanitanya memang agak cantik, dirayu dengan tipuan bahwa dia seorang anggota TNI. Dan ini sering terjadi, ya. Saudara lihat ya sedikit cuplikannya, ini pun sama. Modus untuk mendapatkan wanita, ya. Berisi sejumlah foto pasangan TNI AU dengan seorang wanita yang diduga merupakan kekasihnya. Dalam foto tersebut memperlihatkan seorang pria mengenakan seragam TNI AU dengan seorang wanita. Dalam salah satu foto lainnya, memperlihatkan keduanya saling bergandeng tangan. Diketahui jika sang pria merupakan TNI AU Gadungan yang mengaku sebagai anggota TNI AU di Lanut Sulaiman. Modusnya ingin mendapatkan wanita pujaan hati. Kenapa ada orang melakukan penipuan-penipuan, saudara? Modus. Dia rela mengaku bahwa dia adalah TNI, tetapi gadungan. Orang sudah sadar tentang dirinya siapa. Dia mau melakukan penipuan, dia sadar dirinya menipu. Tapi yang tidak sadar itu adalah orang-orang yang ditipu. Hati-hati, saudara. Yang saya ingin sampaikan bahwa kemarin saya membuat sebuah video, seorang yang sering memutarbalikkan Alkitab kita, lalu katanya pernah kuliah di Vatikan dan tinggalnya di Torino, dengan jarak yang sekitar 40 atau 50 km menurut dia. Apa dia nggak sadar bahwa zaman sekarang semua bisa diakses? Dia ingin melakukan pembodohan, jarak yang sebenarnya itu ratusan kilometer, saudara. Hal-hal seperti ini yang harus kita pahami. Saya kadang-kadang miris dengan orang-orang yang masih ngangguk-ngangguk mendengarkan semacam dagelan dari orang-orang seperti ini. Nyata-nyata sudah salah. Kemarin waktu saya mengupload video itu, ada orang yang mencela saya. Katanya lebih cerdas dia daripada saya. Cerdasnya di mana, saudara? Cerdas menyampaikan narasi-narasi yang tidak benar. Kenapa saya katakan? Karena memang sudah faktanya Torino dengan Vatikan itu jaraknya ratusan kilometer. Masih ada saja orang yang percaya dengan apa yang ngomongkan. Nah, inilah fakta-fakta kecil yang harus kita perhatikan. Kata Tuhan Yesus bahwa perhatikan, dari buahnya lah kamu melihat. Jangan sampai kita dibodohi dengan orang-orang yang seperti ini, mengaku tahu, ahli surga, saudara, melakukan pembodohan. Yang saya mikir orang-orang seperti ini apa nggak takut dia? Nggak takut dosa ya? Berbohong, hal-hal kecil, bohong, saudara. Dia kuliah di Vatikan. Pernah dia mengatakan bahwa dia seorang pendeta. Tapi di lain waktu dia mengatakan bukan pendeta. Dia hanya seorang pemain musik. Jadi seseorang yang mengungkapkan kalimat-kalimat yang berbeda di lain waktu, itu bisa dicurigai orang itu berbohong karena tidak sama pernyataannya, saudara. Mungkin dia lupa, Jadi inilah yang saya perlihatkan kepada rekan-rekan sekalian. Jangan sampai kita tertipu, termasuk para wanita-wanita di luar sana. Saya tidak hanya memberikan ilustrasi tentang tertipu. Ada orang yang menyangka masuk surga tetapi ujungnya neraka. Ini penting. Dan di kehidupan dunia pun kita harus tetap waspada. Orang-orang di sekeliling kita kadang-kadang kita nggak tahu, berhati busuk. Kalau kita merasa tertipu tuh rasanya nggak enak, saudara. Dikecewakan, tidak sesuai dengan fakta. Bayangkan kalau seorang yang sudah menikah bertahun-tahun, belakangan diketahui bahwa ternyata suaminya bukanlah TNI benaran, gadungan, kecewa. Akhirnya berujung di mana? Pengadilan.
Sama halnya saudara, ada orang menyangka bahwa dia mengarah kepada surga, tetapi ujungnya itu ternyata neraka, saudara. Dan kata Tuhan Yesus, kita lihat dari buahnya, saudara. Dari buahnya kita melihat. Dan ajaran Tuhan Yesus yang paling penting adalah keteladanan yang harus kita pahami. Bila apa yang saya sampaikan ini menolong saudara-saudara sekalian, tetap semangat, kuat imannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.